Shalom, salam moderasi, kembali dalam program Sumbu, Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu. Bersama dengan saya Freddy Siotang, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Saya akan memberikan renungan pada hari ini yang terambil dalam Nats 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ke-9 dengan perikop perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sobat terkasih, di mana kita membacakan nats ini, bahkan mungkin kita sudah mendengarkan kisah ataupun peristiwa yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini. Bagaimana Paulus memberikan sebuah poin-poin penting di sini adalah di situasi pada saat itu jemaat di Korintus itu mereka memiliki sikap yang kekanak-kanakan. Jadi saya mengangkat tema yaitu competitive or complementary. Bagaimana kita memahami bahwa situasi ini juga bila kita relevansikan di zaman sekarang adalah itu menjadi sesuatu hal yang mungkin sangat diinginkan banyak orang, sebuah persaingan ataupun kompetisi. Tetapi bagaimana kita memahami firman Tuhan adalah situasi itu mereka memperbandingkan antara Apolos dengan Paulus, bahkan dengan Kefas, bahkan Kristus pun diperbandingkan. Tetapi bagaimana kita memahami Kristus yang dalam secara konsep kristologi itu adalah utuh, tetapi tidak dicerai-beraikan ataupun tidak dipecah-pecahkan dengan sebuah pemahaman yang sangat-sangat absurd atau sangat bisa dibilang konyol. Kita memahami bahwa Paulus sangat begitu memiliki jiwa yang sangat cukup memahami situasi itu ya. Bahkan sampai saat situasi yang berapa lama pun mereka memiliki sikap yang kekanak-kanakan. Tapi bagaimana kita memahami bahwa hal-hal inilah yang sebenarnya harus dihindari di dalam era sekarang adalah kita harus punya pemahaman yang lebih aware ataupun yang lebih kepada kedewasaan. Bagaimana saya mengangkat tema itu adalah apakah dalam situasi pada saat itu sama dengan di era sekarang, competitive or complementary, persaingan atau saling memperlengkapi. Tidak ada sebuah perbedaan antara baik itu menyiram, menanam, ataupun menuai, bahkan merintis. Tapi bagaimana kita memahami semua itu adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan masing-masing. Kita memahami konsep ini supaya kita tidak terbawa ataupun terobsesi ataupun terjebak di dalam sikap yang saya ingin sampaikan adalah favoritisme atau favoritism. Adanya sikap-sikap yang mengidolakan ataupun mengagungkan mungkin ya. Itu yang akan membuat kita terjebak dalam konsep seperti ini. Jadi bagaimana
kita memahami mungkin di dalam setiap kepribadian masing-masing ataupun kemampuan dari masing-masing tokoh ini, Apolos, Paulus, mereka memiliki spesifikasi yang mumpuni ya. Tetapi dalam realitanya, dalam pelayanan mereka tidak ada saling yang membandingkan. Tapi mereka menjadi satu tim, menjadi teamwork. Di mana itulah yang menjadi pekerjaan dalam mereka melayani Tuhan. Tapi ini menjadi gambaran bagaimana kita bisa belajar. Apakah kita mengarahkan ataupun para sobat-sobat sumbu cenderung kemana? Kompetitifkah? Atau complementary? Atau saling memperlengkapi, atau kita bisa utarakan atau ungkapkan yaitu teamwork. Bagaimana firman Tuhan ini sangat tegas yang disampaikan Paulus supaya kita tidak terjebak menjadi yang kekanak-kanakan ataupun bisa dikatakan adalah masih bersifat duniawi. Biarlah kita memahami firman Tuhan ini, kita menjadi generasi, khususnya generasi muda, menjadi generasi yang saling memberikan support, saling memberikan sebuah pemikiran untuk mengembangkan setiap segala apa yang kita miliki dalam bakat potensi. Bahkan dalam kita memberikan sebuah eksplorisasi dalam pelayanan ini. Sehingga Roh Kudus menuntun kita memahami Kristus yang utuh. Itu tidak dicerai-beraikan dengan pemikiran-pemikiran yang absurd, pemikiran-pemikiran yang hanya berlandaskan kepada kompetisi. Tetapi kita menjadi satu generasi yang memiliki kerjasama yang baik, menjadi teamwork yang solid, sehingga Tuhan akan memberikan kita kepercayaan, bahkan anugerahnya kepada setiap orang-orang yang benar-benar memahami apapun yang menjadi potensi dan juga talentanya dalam melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita, sehingga Tuhan memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga kita dalam menapaki dalam setiap pelayanan dengan lebih bijak, dengan memutuskan segala sesuatu tanpa dengan keegoan kita, tapi membawakan kita itu adalah dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat ataupun rekan-rekan sekerja Allah dalam pelayanan kita di masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Salam moderasi.